Setelah belajar cara menggunakan mikropipet, kini kita bisa melakukan ekstraksi DNA. Untuk melakukan ekstraksi DNA, kita perlu mempersiapkan sejumlah alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Seperti yang bisa dilihat di tabel, ada beberapa jenis reagen yang kita butuhkan. Pertama ada larutan garam. Larutan garam berguna untuk melisiskan sel karena menciptakan kondisi hipertonis. 2. Larutan deterjen. Karena sifat deterjen amfifatik, larutan deterjen berguna untuk melarutkan senyawa lipid dan protein yang terdapat pada membran sel ataupun membran inti, sehingga DNA bisa keluar dari sel dan larut di dalam larutan. Ketiga, meat tenderizer. Meat tenderizer mengandung enzim proteolitik atau protease yang dapat mendenaturasi protein dengan cara memecah ikatan peptida antara asam amino yang ditemukan dalam protein, termasuk protein histon yang mengikat DNA. Dengan demikian, DNA menjadi lebih aksesibel. Keempat, etanol 96%. Etanol berfungsi membantu mempresipitasikan DNA. Hal ini dapat terjadi karena etanol memiliki konstanta dielektrik yang lebih rendah daripada air, membuatnya mendorong pembentukan ikatan ionik antara Na+ dari garam dan PO3 dari backbone DNA, sehingga menyebabkan DNA mengendap atau terpresipitasi. Terakhir, ada buffer Te. Buffer ini berguna untuk melarutkan DNA sekaligus melindunginya dari degradasi. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sejauh ini. Pertama, apa yang harus dilakukan setelah selesai menggunakan mikropipet? Kedua, jika kamu harus memindahkan larutan 1050 mikroliter dengan mikropipet, mikropipet apa saja yang akan kamu gunakan dan berapa volume yang kamu pindahkan menggunakan masing-masing mikropipet tersebut untuk memperoleh hasil 1050 mikroliter. Ketiga, apa fungsi meat tenderizer dalam ekstraksi DNA?